Surat edaran penting dari Kemendikbud untuk orang tua yang memiliki anak sekolah. Nah, kira-kira ada surat edaran penting apa lagi ya? Simak terus. Nah, dikutip dari cnnindonesia.com. Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta menyatakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% terbatas di ibu kota telah kembali dimulai pada hari ini, hari Jumat 1 April 2022. Hari ini sudah mulai. Sudah mulai hari ini kan kita sudah bersepakat dengan regulasi yang ada. PTM mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK sudah menerapkan secara menyeluruh, kata Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Taga mengatakan PTM 100% diterapkan lantaran telah diizinkan oleh regulasi, yakni Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek nomor 3 tahun 2022. Selain itu, kondisi COVID-19 di Jakarta sudah melandai. Nah, artinya temuan-temuan kasus sudah mulai sangat jauh berkurang. Gitu dibanding dengan dulu Omikron naik. Selain itu, kondisi sarana prasarana di sekolah juga sudah siap untuk melaksanakan PTM 100% katanya. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta diketahui menggelar PTM dengan kapasitas 50% dari kapasitas ruang sejak awal Februari lalu. Langkah penurunan kapasitas 100% menjadi 50% itu diambil untuk meminimalisir penularan COVID-19, terutama varian Omikron. Saat kasus Omikron meningkat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meminta izin kepada Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghentikan sementara PTM di Jakarta selama 1 bulan. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, mengatakan, pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Menurut dia, pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa. Setelahnya, DKI memutuskan PTM dengan kapasitas 50%. Nah, jadi di sini artinya untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan pembelajaran tatap muka 100% terbatas di ibu kota telah kembali dimulai ya. Mulai hari ini 1 April 2022. Nah, seperti halnya pada surat edaran Kemendikbud nomor 2 atau nomor 3 ya teman-teman, nomor 3 tahun 2022 sebagai berikut. Nah, dan berikut adalah surat edarannya ya teman-teman dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 3 tahun 2022 tentang penyesuaian pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang terhormat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 05-KB-2021, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK.01.08-Menkes _6678-2021, nomor 4435847 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya disebut keputusan bersama 4 menteri. Nah, isinya sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Kemudian yang kedua, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama dalam hal yang pertama, mensosialisasikan
penyelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua atau wali peserta didik. Kemudian poin B memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Poin yang C, pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan. Poin yang D, percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Kemudian poin E, memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri. Dan poin F, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Kemudian di nomor 4, dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah surat edarannya ya. Jakarta 23 Maret 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Nah, jadi ini adalah surat edarannya dari Kemendikbud ya teman-teman, resmi. Nah, jadi itu ya berita penting untuk para orang tua yang memiliki anak sekolah SD, SMP, ataupun SMA. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.